wabarakatuh. Alhamdulillah fatahil alim al-halimil karimi ghafiratan li wa qabilit tawwab syadidil iqab ditawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang penuh berkah, di rumah Allah yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa bersama-sama membasahi lisan kita dengan memperbanyak membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah rutinitas harian kita, ada yang mungkin biasanya habis maghrib lihat TikTok mungkin, atau yang biasanya nongkrong di warung kopi. Nah, karena sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah gerakkan tangan dan hati kita mudah mengayunkan, melangkahkan kaki kita untuk sholat berjamaah maghrib, dilanjut dengan taklim. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini bukan perkumpulan yang terakhir, tapi nanti dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khatimul anbiya, penutup para nabi, yang diperintahkan oleh Allah, yang diutus oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku perintahkan kepada engkau wahai Muhammad liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Dan marilah kita senantiasa mencontoh suri tauladan yang baik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ajaran-ajaran beliau kita terapkan dalam aspek kehidupan kita, dan kita senantiasa memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah agar nanti di hari akhir kita termasuk golongan umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sekian lama saya sangat rindu sekali dengan Masjid Al-Basit. Nah, terima kasih banyak atas kepercayaannya Pak Ustadz Yudan. Ustadz Yudan? Oh iya. Alhamdulillah kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi ke saudara-saudara yang ada di Masjid Al-Basit. Mudah-mudahan persaudaraan ini senantiasa Allah jaga dan Allah senantiasa menjaga keistiqomahan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sedikit cuplikan, mohon maaf karena saya asli Mojokerto ya, tapi dari kecil ya, dari umur 3 tahun saya itu sudah merantau sampai Covid 2019 saya dipulangkan ke Indonesia. Jadi singkat ceritanya ini orang Mojokerto tapi tidak seberapa paham daerah Mojokerto. Jadi mohon maaf ini tadi sempat tanya sama Pak Bos saya, Abah Suhadi.
Tanya ancer-ancernya, ternyata ini tadi tagline-nya agak terlalu mepet saya sehingga agak terburu-buru ya. Alhamdulillah saat ini bisa berjumpa, bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian di acara yang mudah-mudahan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Tidak terasa ya, ternyata waktu itu begitu cepat. Menit demi menit, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari silih berganti, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kemarin baru saja kita memperingati awal Hijriah 1446, namun di pekan depan insya Allah kita berjumpa lagi dengan awal Hijriah 1447. Memang waktu yang cukup singkat sekali, tetapi ada pesan yang sangat penting yang bisa kita ambil intisari dari perjalanan hidup yang sangat singkat ini. Yaitu apa? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari hadis riwayat At-Tirmidzi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu, rawahu Tirmidzi. Dari sini Rasulullah SAW bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik dari kita, dari bapak, dari ibu sekalian yang ada di sini, man tala umruhu, di antara kita yang diberikan kesempatan umur yang panjang, hari ini diberikan kesehatan luar biasa, diberikan bisa sholat berjamaah, diberikan kesehatan, kemampuan, kegerakan hati, keinginan, itu sungguh luar biasa. Kita manfaatkan untuk kebaikan, maka itu salah satu ciri orang yang baik. Diberikan oleh Allah kesempatan umur panjang, dia gunakan untuk beribadah, dia gunakan untuk membaca Al-Quran, dia gunakan untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan, dia gunakan untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan, dia gunakan untuk memakmurkan masjid, dia gunakan untuk memakmurkan taklim, untuk mensyiarkan agama Allah. Maka ini adalah umur yang menurut Rasulullah SAW yang baik. Tapi naudzubillah jikalau yang sebaliknya, ketika Allah berikan kita kesempatan umur yang panjang, tetapi kita gunakan untuk kemaksiatan, untuk berfoya-foya, untuk syirik kepada Allah, untuk menjauhi segala perintah-perintah Allah, maka naudzubillah kita seburuk-buruk manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini memang sungguh singkat sekali. Bahkan Rasulullah SAW saat itu ditegur oleh malaikat Jibril. Wahai Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Jibril, isma syi'ta. Wahai Muhammad, mohon maaf, wahai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu sesungguhnya kelak akan mati. Wahbab ma syi'ta fa innaka mafariquhu, kamu cinta boleh, tapi ingat, mafariquhu, engkau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Wa'mal ma syi'ta, kamu boleh kerjakan apa saja di dunia ini, tapi ingat, fa innaka majziyun bi, ada hari pembalasan. Jadi kita bebas hidup di dunia ini dengan batas waktu yang cukup singkat sekali. Tidak terasa kemarin baru Hijriah, sekarang mau datang lagi Hijriah. Terserah mau melakukan apa saja, terserah. Tapi ingat, kita nanti akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh cinta ke keluarga kita, cinta ke istri kita, cinta ke harta kita, cinta kekayaan kita, cinta jabatan kita, tapi ingat,
cinta itu tidak abadi selamanya. Kita akan ditinggalkan. Boleh kita mengerjakan apa aja yang kita ingin di dunia, silahkan. Tapi ingatlah, suatu saat atas apa yang telah kita kerjakan di dunia ini akan dimintai pertanggungan jawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkonsepkan di dalam hidupnya tentang 3 pesan malaikat Jibril tersebut. Ketika apa? Ketika semua yang dipesankan itu dijalankan, maka hati kita, kehidupan kita, pikiran kita akan dijadikan oleh Allah menjadi hati yang tenang. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menjadikan hati kita, hati orang-orang yang beriman, ketenangan jiwa, ketenangan hati. Liyazdadu imana, supaya bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat, kita hidup di dunia ini tidak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi jangan berfokus kepada ujian yang Allah berikan kepada kita. Tapi bagaimana cara kita melibatkan Allah di setiap ujian kita. Jangan merasa kita ini ketika diberikan ujian, diberikan cobaan oleh Allah, kita merasa mampu untuk menghadapinya. Kita secara batin, kita kapasitas kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Jangan. Libatkan Allah di dalam ujian kita. Di setiap cobaan kita libatkan Allah. Kita meyakini la haula wala quwata illa billahil azim, bahwa tidak ada kekuatan dan juga daya melainkan dari izin Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya jikalau setiap langkah kita, ketika kita melangkah untuk mencari jalan keluar di setiap masalah kita, di setiap ujian kita, di setiap cobaan kita, kita lekatkan Allah di dalam diri kita. Apa kata Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau kita optimis bahwa Allah bersama kita, apapun itu keadaan kita, dalam keadaan terhimpit sekalipun, dalam keadaan yang sangat rumit sekalipun, ketika kita pasrahkan kepada Allah, kun fayakun, Allah berikan jalan keluar yang terbaik terhadap kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di Al-Qur'an dijelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa kok tidak dibalik aja ayatnya? Alladzi khalaqal hayata wal mauta. Allah ada maksudnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dari setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita, mungkin ada yang diuji, keluarganya, mungkin dari istrinya, dari anaknya, diuji dari jabatannya, diuji dari tempat kerjanya, mungkin diuji secara finansial sama Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kematian. Setelah itu khalaqal mauta wal hayata, setelah kematian apa? Allah ciptakan kehidupan. Artinya apa? Wa ma ladzatu illa ba'da ta'abi. Tidak ada suatu kenikmatan, tidak ada suatu kesuksesan yang kita peroleh melainkan setelah kita berlelah-lelah. Oleh sebab itu diisyaratkan alladzi khalaqal maut. Ini ujian. Setelah engkau lulus dengan ujianmu, maka hayat,
Allah berikan jalan keluar, Allah angkat derajatmu, kemudian Allah bikin hidup kita sakinah, Allah berikan ketenangan. Untuk apa sih diuji? Liyabluwakum, Allah pengen tahu ayyukum ahsanu amala, di antara kita semua yang ada di sini ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Allah cuma pengen tahu. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin saat ini banyak sekali yang kita temukan setelah adanya pandemi, terus kemudian perekonomian sudah semakin berkaruan. Sedikit saya cuplik ya, karena kebetulan mohon maaf, saat ini kami berfokus di pendistribusian. Akhir-akhir ini yang kami alami, ya sedikit sharing, itu di pendistribusian sembako khususnya itu akan mengalami gejolak harga yang sangat signifikan meningkat. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya Iran dan juga Zionis. Nah, dari situ banyak sekali dampak-dampaknya, terutama untuk kebutuhan minyak. Karena minyak ini salah satunya berkiblat di negara Iran. Selama Iran ini berperang dengan Israel, pengamatan beberapa pakar perekonomian akan mengalami gejolak yang cukup tinggi. Nah, sehingga biasanya analisa kita selama kita di pendistribusian kurang lebih 4 tahun pasca COVID itu harusnya minyak goreng saat ini masih harga rendah, tetapi kita temukan di masyarakat minyak goreng sudah melambung tinggi dan kebutuhan pokok-pokok lainnya juga ikut mengikuti akan adanya kenaikan tersebut. Dan juga kemarin dari teman-teman yang di ekspedisinya, sehingga terjadi kebijakan baru yang saat ini untuk kendaraan ekspedisi itu dibatasi untuk tonase dan juga volume kendaraan muatan, sehingga sangat berpotensi sekali selama beberapa pekan ke depan ekspedisi naik, bahan baku naik. Ini mungkin salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita jangan fokus semuanya kok naik semua ya, terutama ibu-ibu nih, biasanya kalau mengeluh ke bapaknya, ya ini biasanya loh kalau 100.000 itu sudah dapat ini dan lain sebagainya. Sekarang 100.000 itu cuma dapat ini aja karena terjadinya inflasi yang berkepanjangan. Nah, mungkin saat ini Allah uji kita hadirin dengan adanya perekonomian yang mungkin kurang jelas, dengan menurunnya omset yang mungkin saat ini ada beberapa yang dari kepala perusahaan, menurunnya penjualan. Allah sedang uji kita. Tapi kita yakin, kita seorang muslim, kita meyakini Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Oleh sebab itu, saat itu ada seorang sahabatnya. Sedikit saya bercerita, ada seorang sahabat remaja yang datang kepada Rasulullah. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang remaja yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, uridu safar, fasawwidni. Wahai baginda Rasul, aku ingin bepergian, fasawwidni, maka bekalilah aku. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, sawwatakallahu taqwa. Mudah-mudahan Allah senantiasa membekalimu wahai remaja, dibekali oleh Allah ketakwaan. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah jelas di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dari kita semua nanti pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang terbesar, bekal apa yang sudah kita persiapkan menuju Allah Subhanahu wa taala? Sudah cukupkah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ketika Allah panggil kita, ingat, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluha, ketika Allah tentukan kematian kita tidak bisa request ke malaikat Israel, bekalku belum cukup, ketakwaanku belum cukup kepada Allah, aku minta waktunya dikit dong, aku tak beribadah kepada Allah. Gak bisa. La yastakhiruna sa'atan, gak bisa kematian itu dipercepat. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa diundur. Oleh sebab itu, kita mumpung masih ada kesempatan, Bapak Ibu sekalian, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih takwa itu? Di dalam fikih dijelaskan takwa itu imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan membenarkan kabaran-kabaran Nabi. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, satu, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah kerjakan perintah Allah, yang kedua, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, watasdiqul akhbar, kita benarkan suatu kabaran-kabaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena di dalam dimensi takwa itu, tujuannya itu apa sih? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kita ini termasuk golongan orang yang beruntung. Kalau kita mau berjanji, berikrar di dalam diri kita bertakwa kepada Allah, maka tuflihun, kita termasuk golongan orang yang menang, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang nanti dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian gimana caranya Ustaz? Agar kita bisa menggapai ketakwaan yang utuh, agar kita bisa mendapatkan predikat takwa yang secara sempurna, yang tamat. Kita tidak bisa sesempurna itu, tapi kita bisa sempurna dengan membiasakan. Apa kuncinya? Bahasa Jawanya, at the first we make habit and the last habit makes us. Yaitu yang pertama, kita harus membuat suatu kebiasaan. Dari kebiasaan itu nanti kita akan menjadi terbiasa. Yang mungkin mohon maaf sebelumnya belum terbiasa berjamaah di masjid, harus dibiasakan dirinya, sehingga lambat laun akan menjadi terbiasa. Kok tiba-tiba nggak jamaah itu rasanya nggak enak banget, karena keterbiasaan. Mungkin yang saat ini kita jarang membaca Al-Quran, jarang membaca mushaf, kita bangun sebuah kebiasaan baru. Setelah sholat, saya harus membaca Al-Quran minim 1 juz. Nggak bisa 1 juz 1 lembar, nggak bisa 1 lembar 1 ayat. Yang penting apa? Istiqomah. Apa janji Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allahi tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita sudah bertakwa, mendekatkan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara membiasakan diri untuk berbuat baik. Setelah itu kita sudah terbiasa, kita melakukannya dengan istiqomah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikat, Allah memerintahkan seluruh bala tentara yang ada di langit dan bumi, wahai malaikat,
uhibbul fulan fatuhibbu. Kalau yang sudah cinta Allah, Allah perintahkan seluruh jagat langit, penduduk langit, Allah perintahkan, aku cinta si fulan, maka cintailah si fulan. Coba kita bayangkan hadirin, jikalau kita sudah dicintai sama Allah, hubungan kita dengan manusia dijaga oleh Allah, pekerjaan kita dijaga oleh Allah, setiap masalah Allah berikan jalan keluar. Sungguh hidup ini sangat enak sekali ditata oleh Allah. Kuncinya apa? Kita kalau mengerjakan amal soleh, upayakan beristiqomah. Nggak harus besar, kecil nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sang remaja ini masih kurang kayaknya bekalnya. Kemudian bertanya lagi sama Rasulullah, "Summa ayun ya Rasulullah, zidni ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Tambahin saya bekal ya Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah, "Wa ghafara dzambaka." Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosamu, wahai remaja. Di bekal kedua ini kita memerintahkan fokusnya untuk diri kita, terutama yang sudah menjadi kepala keluarga, ayah-ayah ya, itu sangat berperan penting dalam pendidikan anak. Maka ayah berperan di nomor awal ketika kita nanti mengenalkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tekankan untuk sedikitnya setiap kita melakukan aktivitas memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi fayumattikum mata'an hasanah. Jikalau kita merasa menjadi hamba yang pendosa, pesan Rasulullah, mudah-mudahan engkau ampuni, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa. Ketika kita merasa kita adalah pendosa, orang yang memiliki banyak kesalahan, orang yang tak luput, yang tak lalai dari kesalahan, kekhilafan, kemudian kita menyegerakan diri untuk beristighfar, memohon pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bertaubat, kita berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Yumatikum mata'an hasanah. Maka Allah nanti di akhir hayat kita dipanggil dalam keadaan yang baik. Bukankah itu yang kita inginkan hadirin? Goal kita di dunia itu orientasinya bukan di dunia. Ini bukan tempat hidup kita. Ini tempat hidup orang-orang kafir, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ini hanya tempat sementara kita. Tempat abadi kita adalah di surga, di kampung akhirat. Maka persiapkanlah bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yumatikum mata'an hasanah. Allah berikan di akhir hayat kita, diberikan akhir hayat yang husnul khotimah. Seraya Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bukankah itu yang kita rindukan hadirin sekalian? Kita kerja keras banting tulang, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita masih ada kesempatan, di setiap kita pasti banyak sekali luput, banyak sekali memiliki kesalahan, banyak sekali memiliki dosa. Maka segeralah detik ini, saat ini juga
kita beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam hadis rawahu Muslim dijelaskan, innallaha yuqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya malam yughargir, ketika nafas belum sampai ke kerongkongan. Ketika kita saat ini masih merasa ada kesempatan, diberikan kesehatan, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Sehingga kapanpun, dimanapun kita berada, ketika saatnya Allah menjemput kita, Allah jemput kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian remaja ini bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bi abika wa ummika wasini ya Rasulullah. Sesungguhnya ya Rasulullah, aku ingin kau tambah ya Rasulullah bekalku ini. Setelah Rasulullah ini membekali, dengan yang pertama masih kurang, dengan bekal yang kedua masih kurang, kemudian minta bekal apa lagi? Rasulullah menjawab, wa yasralakallahu haitsu ma kunta. Wa yasralakallahu, mudah-mudahan Allah memudahkan bagimu wahai remaja, haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Mudah-mudahan perjuanganmu untuk membela agama Allah, dimanapun kamu berada, ketika engkau ingin mensyariatkan agama Allah, ingin menegakkan agama Allah, Allah senantiasa akan memberikan kemudahan kepadamu. Infiru khifafa wa thiqala. Ketika kita ini sudah berada di dalam masa yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, infiru khifafa, segeralah kita berangkat. Berangkat untuk apa? Berangkat untuk melakukan amal soleh, berangkat untuk melakukan kebaikan, berangkat untuk menolong orang, berangkat untuk menghidupkan masjid, berangkat untuk kajian keislaman dalam keadaan berat maupun ringan. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihadlah di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan juga dengan diri kalian. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik untuk kalian jikalau kalian semua mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita ini sudah melimpah sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Ketika kita sisihkan sedikit rezeki kita untuk dibelanjakan di jalan Allah, maka niscaya kita semua menjadi golongan-golongan orang yang nanti dijanjikan surga oleh Allah. Karena perlu kita ketahui, hadirin sekalian, hakikatnya harta kita itu ada tiga. Yang pertama, harta yang kita makan, yang nantinya akan menjadi kotoran. Yang kedua, harta yang kita tinggalkan, harta yang kita wariskan untuk ahli waris kita. Kalau ahli waris kita naudzubillah tidak amanah, akan jadi sengketa. Dan harta yang ketiga adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan harta yang ketiga inilah harta hak kita, harta yang benar-benar milik kita. Real harta kita itu adalah harta yang kita belanjakan untuk memperjuangkan agama Allah, harta yang kita gunakan untuk menolong orang lain, harta yang kita gunakan untuk menjaga madrasah, membangun masjid, membangun kajian-kajian keislaman. Itu adalah harta sejati kita. Oleh sebab itu hadirin sekalian, jangan sampai ketika kita nanti sudah tiba waktunya, walau tara idil mujrimun, ketika kita menyaksikan orang-orang pendosa itu, ya Allah, Rabbana farji'na ya Allah, kembalikan aku hidup di dunia, na'mal solehah, aku ingin berbuat soleh ya Allah. Inna mukinun, sesungguhnya aku hari ini yakin ya Allah, aku yakin dengan adanya pahala pembalasan ya Allah. Aku yakin dengan adanya surgamu ya Allah.
Aku yakin dengan adanya neraka-Mu ya Allah. Aku yakin dengan adanya hari pembalasan ya Allah. Farji'na ya Allah, na'mal solihah. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan di ayat lain, fa'asabna wa aku minas solihin. Ada yang meminta, kembalikan saya ya Allah sebentar saja di dunia ini. Fa'asabna, aku ingin bersedekah. Dulu saya masih ingat betul kata Ustadz ini, bahwa harta kita yang kekal itu harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Saat ini kita sudah tidak ada lagi kesempatan. Allah sudah tidak memberikan lagi kita kesempatan hidup di dunia. Bagaimana penyesalan itu meronta-ronta di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, mumpung masih ada kesempatan, marilah kita gunakan harta terbaik kita gunakan untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti termasuk golongan-golongan orang yang selamat di dunia dan juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, terkait bersedekah, karena itu tadi sedekah merupakan salah satu amal yang memiliki keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah. Sehingga ketika orang-orang pendosa itu tadi, orang-orang ahli neraka, ketika mengetahui keutamaan bersedekah, yang ia inginkan, hanya fa'asaddaq wa aku minas sholihin. Aku ingin bersedekah ya Allah, dan aku ingin dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Sedikit ada hikayah, ada cerita, ini real ya. Saat itu saya sedang aktif-aktifnya di Sidoarjo ya, karena waktu saya kembali ke Indonesia itu saya fokus di Sidoarjo dan akhir-akhir ini baru di Mojokerto. Di Sidoarjo saya datang lagi ke ustadz saya. Ya, saya mengabdi kepada beliau. Saat itu saya diberikan amanah untuk membimbing salah suatu majelis di daerah Stadi Gede. Nah, itu saya berjumpa dengan dua orang yang saya nggak bisa menyebutkan namanya. Dua orang ini seorang sales. Nah, waktu itu sales di pabrik Paragon di daerah Stadi Gede, pabrik cat. Dia loyalitasnya sangat tinggi sekali. Loyalitas di perusahaannya itu sangat tinggi. Sehingga ceritanya setiap kali habis kita taklim, ya, itu kita sharing. Karena beliau juga baru mendalami hijrah, baru mendalami tentang Islam. Jadi kita sering sharing. Dan saya pun juga orangnya suka sekali berinteraksi dengan orang, sharing. Kita membangun jaringan baru, bersilaturahmi. Nah, singkat ceritanya, dua jamaah tersebut itu mereka dapat predikat baik di perusahaan itu, sehingga dari pihak perusahaan mengapresiasi karena dua orang sales ini tadi yang memiliki dedikasi yang bagus di perusahaan itu, mereka seorang kontraktor, yaitu orang yang kontrak setiap tahun ganti, setiap tahun pindah. Makanya saya nyebutnya kontraktor. Dia belum punya rumah, dia harus kontrak setiap tahunnya sama keluarganya di sekitar perusahaan. Singkat ceritanya, bosnya yang dari Taiwan itu datang ingin memberikan apresiasi dengan cara diberikan uang untuk bisa kredit rumah. Saat itu cerita beliau. Dari dua teman atau dari dua orang yang saat ini sering mengikuti kajian saya ini, itu mereka memiliki pilihan yang berbeda-beda. Si A, dia ini memilih untuk menerima tawaran dari bos perusahaan tersebut, sehingga dia pun juga menyegerakan untuk DP rumah. Nah, mungkin saat itu kurang lebih nilainya 50 juta. Untuk DP rumah mungkin cukup ya. Untuk DP rumah, sehingga dia sudah tidak memikirkan panjang lebar, karena saya nggak memiliki rumah saat ini.
Dan kebutuhan yang saat ini saya butuhkan dekat-dekat hanya rumah, tempat hunian. Sehingga dia pun memilih untuk pesangon dan diberikan itu tadi 50 juta, dia gunakan untuk DP rumah. Setelah itu, dia sudah DP rumah tersebut, berjalannya angsuran. Dia mulai nyicil. Nah, kemudian yang kedua, dari seorang yang mengikuti taklim yang kedua ini memilih langkah yang berbeda. Nah, singkat ceritanya saya interogasi terus. Nah, sampai pilih nopo Cak? Karena sudah terlalu akrabnya ya. Yo, aku kepingin nanggone tanah suci. Singkat ceritanya memang dia juga punya rumah, tapi dia mendahulukan Allah. Aku pingin umroh. Saat itu dana 50 juta itu digunakan untuk dia pergi umroh. Teman-temannya di kantor pada ngejek semua. Kamu kok gimana sih? Ada kesempatan dari bos untuk DP rumah kok nggak kamu gunakan kesempatan tersebut, malah dibuat umroh. Mau tinggal di mana kamu itu? Masa kontrak terus? Itu kata teman-teman di kantornya, katanya seperti itu. Nah, sehingga dia pun kekeh, dia pun yakin dengan kemauannya, dengan uang yang diberikan oleh atasannya itu tadi, oleh bosnya, dia gunakan untuk daftar umroh karena dia yakin ketika nanti saya minta bermunajat di rumah Allah, di Baitullah, saya meminta kepada Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Agung, pasti Allah senantiasa memberikan apa yang saya inginkan. Dia meyakini dalam dirinya, sehingga dia meyakini labbaik Allahumma umrotan. Singkat ceritanya dia melangsungkan ibadah umroh. Ketika di sana dia berdoa, di Masjid Ismail dia berdoa dengan khusyuknya, di Talang Mas dia berdoa dengan khusyuknya. Kemudian di sofa di Marwah itu dia ceritakan juga sampai menangis-nangis. Subhanallah, Allahu Akbar. Ketika dia sudah kembali ke tanah air, singkat ceritanya, pas di kajian saya tahu-tahu itu sudah bawa mobil. Allahu Akbar. Saya tanyain, loh kok bisa? Uang yang habis kamu gunakan umroh kok bisa sekarang kamu masih punya uang buat beli mobil? Ya itu Ustaz, saya nggak tahu. Kok tiba-tiba saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak tahu. Mungkin inilah jawaban dari doa-doa engkau yang selama ini engkau panjatkan di Hijr Ismail, di Talang Mas, di sofa, di Marwah. Mungkin Allah ijabahi karena engkau telah mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan apa yang kau inginkan. Ketika keinginan Allah sudah kau penuhi, maka keinginanmu akan Allah cukupi. Maka tidak lama kemudian, singkat ceritanya, untuk yang jamaah kedua ini tadi, alhamdulillah bisa nyicil rumah juga. Ya, dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Dan jamaah yang pertama yang memilih untuk mendp rumah, akhirnya rumahnya, mohon maaf, naudzubillah, akhirnya rumahnya itu sampai saat ini mangkrak, tidak ada progres ke depannya, sehingga saat ini dia pun juga masih tetap ngontrak, nggak punya rumah. Dari sini hadirin sekalian, bisa kita ambil ibroh, bisa kita ambil intisari, pelajaran dari kisah tersebut. Apa pelajarannya? Allah dulu, lagi-lagi Allah, Allah terus. Sehingga ketika kita dulukan Allah, maka Allah akan dulukan kebutuhan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, menjaga ukhuwah kita, menjaga istiqomah kita, menjaga ketakwaan dan keimanan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti datang waktunya, keadaan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Karena sebetulnya saya terbiasa bahasa Jawa. Nah, cuman
ini agak kebingungan mengolah bahasa Indonesia ya, karena aslinya orang Jawa tapi bahasa Indonesianya agak sulit ya. Jadi mohon maaf jikalau ada perkataan saya, ada pengolahan kata saya, ada yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Wal-afu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.